조국의 푸른 하늘에. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Presiden Rusia Vladimir Putin merampungkan kunjungan pentingnya ke dua negara Asia, yaitu Korea Utara dan Vietnam. Kunjungan ke kedua negara ini memiliki pesan penting dan simbol sangat kuat. Putin hadir di Pyongyang setelah kunjungan terakhirnya dilakukan 24 tahun lalu. Sementara di Hanoi, Vladimir Putin tercatat sudah 5 kali datang dan menemui para pemimpin berbeda di negara tersebut. Sementara satu hal paling menarik dan sepertinya sama, Putin seperti ingin menegaskan kerjasama intensif negaranya dengan Korea Utara dan Vietnam. Kerjasama yang sungguhnya bermakna peneguhan aliansi strategis atau persekutuan politik maupun militer di antara mereka ini. Langkah Putin secara khusus mengunjungi Pyongyang dan Hanoi adalah perimbangan atas apa yang dilakukan Amerika Serikat di zona Atlantik, Asia Timur, Asia Tenggara hingga Pasifik Selatan. Dengan Kim Jong-un, Vladimir Putin menaikkan kesepakatan strategis yang membentuk arsitektur keamanan baru di antara kedua negara. Dari nota kesepakatan yang diteken Putin dan Kim Jong-un ada dua pasal yang sangat signifikan yang menguatkan aliansi kedua negara itu. Ketentuan itu ada di pasal 3 dan 4. Pasal 3 menyebutkan para pihak wajib bekerjasama satu sama lain untuk menjamin perdamaian dan keamanan regional dan internasional yang langgeng. Apabila terdapat ancaman langsung berupa tindakan agresi bersenjata terhadap salah satu pihak, para pihak atas permintaan salah satu pihak harus menggunakan saluran bilateral untuk berkonsultasi guna mengordinasikan posisi mereka dan menyetujui tindakan-tindakan praktis yang mungkin dilakukan untuk membantu menghilangkan ancaman yang muncul. Selanjutnya di pasal 4 disebutkan, jika salah satu pihak menjadi sasaran serangan bersenjata oleh suatu negara atau beberapa negara lain, dengan demikian berada dalam keadaan perang, pihak lainnya akan segera memberikan bantuan militer dan bantuan lainnya dengan segala cara yang dimilikinya sesuai dengan pasal 51 perjanjian ini. Inilah senjata terbaru Putin menghadapi tantangan Barat dan musuh-musuh yang menggelembungkan kebencian serta permusuhan mereka terhadap Rusia. Kerjasama itu memungkinkan juga Rusia memasok persenjataan militer yang paling modern ke Korea Utara, meski tidak ada ancaman atau konflik yang harus dihadapi oleh Korea Utara. Ini jelas strategi mengimbangi apa yang dilakukan Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa yang menggelontorkan senjata tanpa henti ke Ukraina. Moskow, kata Putin, dapat mengirim senjata jarak jauhnya ke Korea Utara dan negara-negara mitra lainnya. Negara penerima berhak menggunakan senjata Rusia itu untuk apa saja, termasuk digunakan untuk menyerang target-target musuh dan pihak Barat manapun. Putin mengingatkan cara itu dilakukan agar negara-negara Barat berpikir di mana mereka akan mengakhiri petualangan politik militernya yang tanpa henti. Negara-negara Barat, utamanya NATO, memasok senjata jarak jauh dan senjata mematikan ke Ukraina, dan mereka menyatakan tidak bertanggung jawab atas penggunaan senjata tersebut oleh Kiev. Mereka juga bersikukuh pengiriman senjata maupun personil serta data elektronik intelijen tidak serta-merta menjadikan mereka pihak di dalam konflik. Presiden Rusia kini menggarisbawahi Moskow sedang mempertimbangkan juga modifikasi doktrin senjata nuklirnya, mengingat Barat juga dicurigai telah memodifikasi persenjataan nuklir yang ditempatkan di Eropa Barat. Di Vietnam, Moskow jelas ingin menguatkan peta pengaruh ke kawasan ini berkaitan dengan apa yang disebut Putin sebagai masuknya NATO ke Asia Pasifik. Secara historis, Vietnam memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Rusia dan tentu saja Cina ketika mereka berhasil mengusir pasukan Amerika Serikat di Perang Vietnam. Ini adalah modal sangat berharga bagi kedua negara ini untuk meneguhkan kerjasama, walau Vietnam juga berkembang jadi negara modern yang terbuka terhadap
kapitalisme dan bisnis Barat. Mengenai kehadiran NATO di Asia Pasifik seperti dikatakan Putin diawali oleh deklarasi AUKUS. Ini adalah aliansi militer Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang oleh Washington disebut sebagai dibentuk untuk membendung meluasnya pengaruh Cina. AUKUS akan diperluas dengan melibatkan Jepang, Selandia Baru, hingga Kanada. Di Korea Selatan, Jepang, dan Filipina, Pentagon telah memiliki pangkalan dan basis militer yang cukup kuat yang bisa mereka pergunakan ketika pecah konflik di kawasan ini. Artinya, di kawasan Asia Pasifik, kekuatan Barat sudah mendominasi dan kini teater luas di kawasan ini menjadi medan yang sangat rentan pecah konflik militer. Gesekan langsung Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan juga semakin sering terjadi. Kontak fisik di garis depan terjadi beberapa kali antara pasukan penjaga pantai Cina dan tentara Filipina di Pulau Karang yang mereka sengketakan. Dalam pidatonya sebelum lawatan ke Asia, Vladimir Putin menyatakan tindakan pemerintah Barat telah membawa dunia ke satu titik yang tidak dapat kembali lagi. Di sisi lain, ada diskusi mendalam tentang keberanian Barat melanjutkan politik agresifnya, mengingat risiko kebencanaan yang akan mengikutinya. Konfrontasi militer langsung dengan Moskow akan mereka hindari demi alasan mempertahankan diri. Namun, pengalaman masa lalu tidak meyakinkan blok yang dipimpin AS mampu menempuh jalur yang seimbang dan penuh perhitungan. Sepanjang tahun 2000 hingga 2010, negara-negara Barat berulang kali terlibat dalam petualangan militer yang kemudian dengan susah payah mencari jalan keluarnya. Kita hanya perlu mengingat contoh intervensi di Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, Yaman, dan juga sebagian di wilayah Afrika. Tentu saja dalam semua kasus ini resikonya jauh lebih rendah dibandingkan jika terjadi perang hipotetis dengan Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini menyatakan jika Barat gagal di Ukraina, maka Polandia akan hilang, lalu semua negara di sepanjang perbatasan dengan Rusia akan melakukan negosiasinya sendiri. Barat akan kehilangan pengaruh dan tentu saja mereka sekarang mati-matian mencegahnya dengan terus mempersenjatai Ukraina. Karena itu NATO menginginkan kekalahan strategis Rusia dan memenangkan pertarungannya di Ukraina. Sebaliknya, Moskow juga tegas menyatakan tidak akan mundur dari Donbas dan Crimea dan menyerahkan Kharkov Zaporozhye ke Kiev. Barat kini harus menyadari mengalahkan Rusia bukan hanya tidak mungkin terjadi, namun juga mustahil dilakukan mengingat sejarah negeri itu di planet ini. Tribunas, fakta bahwa Moskow tidak ingin kalah dan sekarang memperlihatkan pencapaian tujuan-tujuan strategisnya di Ukraina telah menimbulkan rasa frustrasi di pihak Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Apalagi Barat telah gagal menghancurkan perekonomian Rusia lewat sanksi-sanksi sepihaknya. Inilah situasi yang mendekatkan Barat di ambang konfrontasi militer langsung dengan Moskow.